Livers, selamat datang di podcast Katanya Katakut, tempat kita ngobrolin isu-isu publik dari dua sisi. Yang katanya rame Dan kataku bikin kesel. bersama saya Arafah. Dan saya Herlina. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin topik-topik yang hangat nih Ara. Apa tuh? Topik yang akan kita bahas hari ini tuh diabetes. Nah iya, pernah juga muncul di FYP aku salah satu akun yang lagi bikin konten makan. Tapi sebelum dia makan tuh dia nyuntikin gitu ke dirinya. Katanya dia terkena diabetes. Ah iya Ara, kayaknya namanya tuh insulin deh. Iya kayaknya deh Herlina. Tunggu dulu Ara, tapi sebelum kita ngelanjutin lebih dalam, lebih baiknya kita perkenalkan narasumber kita dulu deh. Jadi beliau ini seorang perawat berpengalaman di salah satu rumah sakit di Makassar. Untuk itu, boleh dong Kak perkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Rila Risman. Saya berprofesi tenaga nakes, lebih khususnya di bagian keperawatan. Dan saya alhamdulillah bekerja di salah satu instansi rumah sakit di Makassar. Halo Karila. Kak, belakangan ini nih saya sering dengar kalau kasus diabetes di Indonesia itu sangat meningkat. Bahkan katanya Indonesia masuk peringkat 5 besar dunia dengan jumlah penderita diabetes lebih dari 20 juta penderita. Bagaimana tanggapan kakak mengenai peningkatan kasus ini? Untuk mengenai kasus diabetes atau penyakit diabetes mellitus itu sendiri, perlu kita ketahui bahwa penyakit diabetes itu terbagi menjadi dua, yaitu penyakit diabetes tipe 1 dan tipe 2. Tingkatan kasus diabetes ini khususnya di wilayah Indonesia sendiri sangat melonjak angka penderita penyakit diabetes, dan dia lebih ganasnya dia menyerang tidak memandang usia, baik lansia maupun muda, karena dari pola konsumsi makanan-makanan yang kurang sehat ataupun makanan-makanan yang jenis minuman yang kemasan itu bisa menimbulkan atau berisiko tinggi untuk penderita diabetes. Salah satunya teh pucuk, teh kotak, dia akan menyerang liver maupun bisa merusak salah satu organ tubuh di bagian organ vital, yaitu diantaranya ginjal, hati, pankreas. Nah, ya Kak, jadi tuh sering juga nih kita dengar mitos kalau makan gula yang berlebihan itu langsung bikin diabetes katanya. Jadi sebenarnya apa sih penyebab utama diabetes sendiri itu Kak? Apakah benar hanya karena konsumsi gula yang berlebihan atau ada faktor lain? Adapun salah satu penyebab faktor utama dari penyakit atau penderita diabetes ini menderita penyakit diabetes ataupun kadar gulanya dia di atas batas normal, kemungkinan besar salah satu keturunannya akan mengalami kadar gula darah yang tinggi, dan itu tidak bisa dihindari. Oh iya Kak, banyak juga orang yang gak sadar kalau dirinya punya diabetes sampai muncul komplikasi. Apa saja tanda-tanda awal yang sering diabaikan oleh orang? Adapun tanda-tanda yang sering muncul dalam seseorang yang mengidap penyakit diabetes itu, dia sering kencing manis. Kencing manis bisa kita diletakkan di lantai maupun tanah. Jika ada salah satu semut atau beberapa gerombolan semut yang mendekati sekitaran urin kita, itu salah satunya tanda dan gejalanya kita menderita penyakit diabetes atau kadar gula darah kita meningkat. Selain dari itu bisa juga seperti kita sering merasa lapar dan haus. Terus gimana Kak kalau cara mengetahui kalau kadar gula darah kita ini tinggi atau rendah? Adapun bagaimana cara kita mengetahui kadar gula darah kita tidak normal, itu bisa kita pergi ke fasilitas kesehatan terdekat seperti salah satunya di puskesmas atau rumah sakit. Di sana akan mereka memfasilitasi untuk cek gula darah. Jika dari kita sendiri kita menemukan tanda dan gejala seperti yang salah satu yang saya sebutkan atau yang saya jelaskan seperti tadi. Kak, ada juga yang percaya kalau pengobatan herbal bisa menyembuhkan diabetes. Menurut pengalaman kakak di rumah sakit atau lapangan, bagaimana pandangan medis tentang hal ini? Adapun pengobatan yang bisa kita konsumsi di luar dari obat kimia yang mengandung bahan kimia, bisa kita merebus
daun sirsak, kelor, dan juga kemangi. Itu ada beberapa jurnal penelitian yang sudah diterbitkan memiliki penelitian yang efektif untuk menurunkan kadar gula darah. Adapun selain itu bisa diobati menggunakan secara medis seperti minum obat insulin. Adapun beberapa jenis obat insulin seperti neforapid, Glantus, itu salah satu obat yang bisa kita gunakan untuk menurunkan kadar gula darah, tapi dengan catatan kita sesuai dengan resepnya dokter. Nah Kak, untuk langkah-langkah apa nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah diabetes sejak dini, dan apa saja yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Adapun cara pencegahan atau cara kita menghindari penyakit diabetes itu sendiri ya dari pola dan gaya hidupnya kita sendiri. Bagaimana caranya kita membatasi konsumsi makanan yang mengandung tinggi gula, baik makanan maupun minuman yang sejenis biasa dijual di minimarket. Baik, terima kasih banyak loh Kak atas sharing ilmunya hari ini. Jadi gimana nih Herlina? Apakah kamu masih ingin mengkonsumsi gula secara berlebihan? Ya udah pasti dong Ara, kita harus ngurangin kadar gula dalam makanan kita, apalagi nanti kalau di kemudian hari takut-takut kita diabetes gimana dong. Jadi kita harus hidup sehat. Jadi kalau kamu punya cerita soal kesehatan atau isu-isu lainnya, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar di bawah ini. Follow YouTube channel Komunikasi TV, like dan share ke teman-temanmu yang juga peduli soal isu kayak gini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, katanya penting, Kataku harus lebih tajam. Bye universe.